Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randis Rahdian Aziz selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Saya Salsa Putri Riza Rahab dengan NPM 2101030027 akan menampilkan video hasil observasi saya mengenai Harga Mulia. Berikut videonya. Nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Masing-masing agama di Desa Harga Mulia masih sangat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pada masyarakat Muslim. Mereka masih menunaikan ibadah sholat fardu, sholat tarawih, sholat id, buka bersama, perayaan hari besar umat Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, Maulid Nabi, yasinan ibu-ibu dan bapak-bapak, marawis ibu-ibu, kegiatan mengaji untuk anak-anak di TPA, tahlilan untuk orang yang sedang kemalangan. Kemudian untuk masyarakat non-Islam seperti Kristen atau Katolik, Kristen, Protestan atau Katolik, mereka melakukan kegiatan keagamaan berupa sembahyang ke gereja, kegiatan OMK, orang muda Katolik, dan perayaan Natal. Untuk yang beragama Hindu dan Buddha, mereka melakukan kegiatan seperti sembahyang ke pura dan vihara, perayaan hari besar seperti Waisak dan Nyepi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat Desa Hargomulyo menerapkan simpati dan empati pada sesama meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Masih banyak warga Desa Hargomulyo yang berempati, membantu orang yang sedang mengalami kemalangan atau terkena musibah, seperti orang yang meninggal dunia, orang yang mengalami kecelakaan,
kebakaran rumah. Selain itu, warga desa Hargomulyo juga membantu warga yang sedang tasyakuran atau mengadakan hajatan. 3. Persatuan Indonesia. Gotong royong membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian, membantu warga yang kemalangan atau terkena musibah. Membantu warga yang sedang mengadakan tasyakuran atau hajatan. Kemudian, toleransi yang ada di desa Hargomulyo berupa ketika ada warga Islam yang tasyakuran atau hajatan, kemudian mereka menghidangkan makanan yang tidak bisa dimakan oleh Muslim, mereka melakukan toleransi berupa menghidangkan makanan yang halal yang boleh dimakan oleh masyarakat Muslim. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan sekretaris bendahara, bayan, RT, dan RW, dan perangkat desa lainnya dengan cara bermusyawarah. Ketika ada warga desa yang sedang mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah musyawarah, maka para perangkat desa wajib menghargai pendapat tersebut dan mendiskusikannya kembali. Apabila akan mengadakan sebuah kegiatan atau acara di desa, maka panitia mengadakan musyawarah dan bertanya pendapat warga desa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat desa Hargomulyo berhak melakukan pemilihan umum tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat desa Hargomulyo juga berhak mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah. Warga desa mendapatkan keadilan berupa pembagian bantuan secara merata bagi yang membutuhkan. Fasilitas desa boleh digunakan oleh semua masyarakat. Selanjutnya, nilai Pancasila yang belum diterapkan beserta solusinya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak masyarakat desa yang melanggar kewajiban dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran agama yang masing-masing. Kurangnya pemahaman mengenai agama bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pergaulan. Apabila masyarakat memasuki pergaulan yang tidak baik, tidak menjadikan kitab atau agama sebagai pedoman, maka akan banyak masyarakat yang tidak paham pentingnya memiliki sebuah keyakinan. Dari faktor ini, dapat kita simpulkan solusi yang dapat kita ambil adalah memperbaiki pergaulan di sekitar desa Hargomulyo dengan memperbanyak siaran mengenai agama atau keyakinan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Maraknya diskriminasi di lingkungan masyarakat mengenai perbedaan agama. Maraknya penghinaan agama terhadap agama dengan agama lain, masih banyak warga desa yang intoleransi terhadap agama lain. Pada poin B, C, dan D, merupakan poin yang sama-sama membahas mengenai rendahnya toleransi di desa Hargomulyo dan belum banyaknya masyarakat yang sadar bahwa setiap individu berhak memilih agama yang ia yakini dan ia percayai. Karena minimnya kesadaran ini, akhirnya banyak terjadi diskriminasi, penghinaan, dan intoleransi dalam masyarakat. Dalam konteks seperti ini, saya sulit menemukan solusi karena banyaknya perbedaan. Namun, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk meminimalisir kediskriminasi dan intoleransi ini adalah dengan menyatukan perbedaan itu, dan masyarakat harus dituntut untuk memahami bagaimana toleransi itu ada, bahwa toleransi itu ada karena keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan patuh, hendaknya kita menyadari betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kurangnya pemahaman anak muda terhadap etika, baik etika berbicara dengan orang lain atau saat berkendara. Di era digital seperti sekarang ini, banyak anak muda yang minim akan etika. Kita ambil contohnya saja etika dalam berbicara dengan orang lain. Saat ini banyak pemuda di desa Hargomulyo sudah mulai terpengaruh oleh tren yang ada. Seringkali tren tersebut ada kaitannya dengan etika berbicara. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya bimbingan dan pembelajaran sejak dini dari orang tua terhadap anak-anaknya agar sang anak mengerti bagaimana etika menghadapi dan berbicara dengan orang lain. Anak muda yang sudah terlanjur terpengaruh dan tidak paham akan etika berarti ia perlu memahami dan belajar mengenai etika dengan mandiri. Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dalam berempati dan bersimpati pada masyarakat lainnya. Berkurangnya kesadaran beberapa masyarakat bahwa orang-orang yang paling membutuhkan bantuan akan didahulukan. Pada poin B dan C merupakan poin yang sama-sama membahas mengenai masyarakat yang kurang kesadaran dalam hal empati dan simpati kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat terjadi karena warga sama-sama merasa membutuhkan, padahal ada orang-orang tertentu yang lebih membutuhkan dari mereka. Dari dua poin tersebut dapat kita tarik solusi permasalahannya adalah adanya penjelasan oleh perangkat desa kepada masyarakat bahwa bantuan akan disalurkan secara merata, namun bantuan tersebut harus dikirimkan kepada yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. 3. Persatuan Indonesia. Ada beberapa masyarakat yang masih intoleransi terhadap perbedaan suku dan agama. Sama seperti pada sila pertama, sikap intoleransi ini juga terdapat pada perbedaan suku dan ras. Solusinya adalah masyarakat harus dituntut untuk memahami bagaimana toleransi itu ada, bahwa toleransi itu ada karena keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, hendaknya semua masyarakat menyadari betapa pentingnya toleransi antar suku, sehingga tidak terjadi diskriminasi atau intoleransi antar suku, agama, dan ras. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ada masyarakat yang belum mau mengeluarkan pendapatnya dalam suatu musyawarah. Banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya pemilihan umum bagi mereka. Poin A dan B sama-sama membahas mengenai banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya suara mereka dalam suatu musyawarah atau pemilu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena masyarakat takut timbulnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat akibat sebuah pendapat. Menurut saya pribadi, perbedaan pendapat adalah hal yang sangat lumrah terjadi dalam sebuah musyawarah. Namun perlu diketahui dan diingat, satu suara warga saja sangat berarti bagi keberlangsungannya suatu tanah desa. Jadi, solusi dari permasalahan ini adalah seluruh masyarakat desa diwajibkan mengeluarkan pendapat atau suaranya saat ada musyawarah atau pemilu. Perlu adanya tindakan yang tegas apabila ada masyarakat yang tidak mau mengeluarkan pendapat atau suaranya dalam pemilu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, maksudnya bantuan belum dengan tepat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apabila desa Hargomulyo mendapat subsidi bantuan dari pemerintah, bantuan tersebut terkadang masih belum tepat sasaran. Terkadang tidak diberikan secara merata dan tidak benar-benar diberikan pada warga yang memang sangat membutuhkan. Solusi dari hal ini adalah sebaiknya aparat atau perangkat desa memberikan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan terlebih dahulu, baru diberikan secara adil dengan warga lainnya. Dalam mencari bagaimana warga yang paling membutuhkan itu, sebaiknya perangkat desa benar-benar mensurvei mana saja
warga-warga desa yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah ini. Karena warga desa yang sangat-sangat membutuhkan dan perekonomiannya sangat rendah, mereka butuh bantuan ini untuk keberlangsungan hidup mereka, keberlangsungan hidup anak-anak mereka dan keturunan mereka. Jadi alangkah lebih baik apabila perangkat desa memberikan bantuan tersebut kepada warga yang paling membutuhkan terlebih dahulu, baru diberikan kepada warga-warga yang lain. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Harimau Mulyo. Apabila ada pertanyaan atau tambahan dari audiens, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, nama saya Jatili dengan NPM 210010300. Saya bertanya, Mbak, apakah mudi di desa Anda menyadari bahwa masih banyaknya nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan? Baik, itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, saya tampung jawabannya ya. Ya, Di desa saya banyak muda-mudi yang sudah sadar bahwa nilai-nilai Pancasila di desa kami itu memang belum sepenuhnya diterapkan. Namun kebanyakan dari kami biasanya cenderung lebih untuk diam saja karena merasa tidak mempunyai wewenang atas hal itu. Kemudian pernah beberapa kali kami bersuara apabila ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, tapi tidak semua didengar dan direalisasikan oleh perangkat desa. Jadi ya kebanyakan muda-mudi di desa Hargomulyo itu pasrah saja dengan keputusan aparat desa, begitu Mbak. ya Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Ya, nama Reva Agustin, NPM 21010300024. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar beberapa masalah yang ada di desa Anda tidak terulang kembali? oke, caranya tentu saja dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar, menyempurnakan aturan-aturan yang ada di desa yang sebelumnya belum sempurna, mendiskusikan masalah-masalah yang ada, dan mengajak masyarakat untuk turut serta menjadikan desa Hargomulyo lebih baik, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sempurna. Gitu, Mbak. Baik, Mbak. Cukup jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau menanggapi? Baik, jika tidak ada yang menanggapi, saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak Rande selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.